dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, ketua kelas ada yang tahu nggak siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua Bu hari ini. Oke, berarti hari ini masuk semuanya ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita mau mulai. Kalau nggak salah di pertemuan kemarin tuh udah bagi kelompok ya. Nah sekarang boleh dong duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, udah duduk sesuai kelompok? Udah, Ibu. Kelompok 1 yang mana? Ibu, Nih, oke, ada siapa aja anggotanya? Boleh sebutin namanya dong. ada Hilma, Maulida, dan Ain. Oke, kelompok 2 berarti yang ini ya? Iya, Bu. Ada siapa aja anggotanya? Ada ada saya, Haidul Jidan, dan Oke. Lanjut ya, kalau nggak salah di pertemuan kemarin tuh kalian udah bahas topik masalahnya kan ya? Coba dong Ibu mau minta perwakilan kelompok untuk jelasin lagi topik masalah yang kalian angkat di kelompok kalian. Coba dari kelompok 1. Lalu saya mau jawab di pertemuan. Oh ya berdiri ya Bu. Ya, berdiri. Ya di pertemuan sebelumnya kami menemukan sumber masalah dari kondisi tempat tinggal kami Bu. Jadi di mana daerah Bantar Kali daerah kami banyak rumah-rumah yang dibangun. Dekat kali itu sehingga ketika hujan sering terendam banjir yang pada akhirnya menyebabkan mereka harus mengungsi. Dari kondisi tersebut kami menemukan masalah yaitu apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi dan kami akan bahas dalam konteks pembangunan kewilayahannya Bu. Ya. Oke, terima kasih ya Lia. Lanjut kelompok 2, tolong paparkan ulang topik masalah yang kalian angkat. saya, Ibu. Silakan berdiri. Oke, jadi dari kelompok kami, Ibu menemukan bahasan masalah dari berita di internet, Bu. Terus juga dari artikel jurnal. Permasalahan itu mengenai pemanfaatan ruang antar kepentingan sektor kehutanan dengan pertambangan, Bu. Nah, antar dua sektor tersebut jadinya akan membuat eksploitasi yang berlebih, alih fungsi lahan terus menerus, kualitas lingkungan yang menurun, dan masih banyak lagi yang sehingga dari masalah tersebut kami sepakat di laporan kami akan membahas bagaimana seharusnya penataan ruang yang baik agar dampak yang saya sebutkan tadi itu bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi. Oke, silakan dulu biar. Nah, Ibu ada sedikit video. Tapi sebelumnya Ibu lupa bawa laptop. Jadi di antara kalian ada yang bawa laptop tidak ya? Oke, boleh pinjam Pak? Oke, thank you. Oke, Ibu ada beberapa video yang mungkin bisa jadi bahan materi kalian juga. Mohon disimak. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat dan mencapai angka 305 juta penduduk pada tahun 2035. Uniknya, sebagian besar penduduk Indonesia akan menempati wilayah perkotaan. Tentu saja hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan industri serta modernisasi kawasan perkotaan. Di lain pihak, aktivitas penduduk yang masif dan tidak terkontrol seperti membuang sampah sembarangan dapat merujuk pada pencemaran lingkungan. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan TPA sebagai solusi limbah domestik. Namun, sampai kapan kita akan terus mengandalkan fasilitas tersebut? Karena lama-lama juga akan penuh. Pengolahan limbah yang buruk di Indonesia sebenarnya sudah menjadi rahasia umum.
Hal itu terbukti dengan pencemaran lingkungan di berbagai macam daerah. Peningkatan jumlah penduduk juga berimplikasi pada eksploitasi sumber daya alam yang terbarukan yang sewaktu-waktu akan habis dan menyebabkan krisis energi. Terdengar menyeramkan, tapi ketika kamu sedang asik menonton acara TV kesayanganmu pada malam hari setelah pulang dari aktivitas, tiba-tiba malah mati lampu. Atau ketika kamu sedang jalan-jalan dan ingin mengisi bahan bakar di pom bensin, malah ada pengumuman BBM habis. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya telah mencanangkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk memberantas permasalahan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, dan juga permasalahan perkotaan yang menjadi fokus kajian pada video ini. Tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 11 menerangkan bahwa kota berkelanjutan seharusnya dapat memberikan solusi pada ketahanan energi, air, limbah domestik, polusi udara, dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kami menawarkan Smart Garden for Smart People. Hasil evaluasi ini akan menentukan apakah sistem layak untuk diuji cobakan di daerah yang lain atau tidak. Pembangunan konsep ini akan dilakukan di seluruh kota di Indonesia setelah uji kelayakan menunjukkan hasil yang baik, dan proyeksi pembangunan akan selesai dalam waktu 15 tahun. Smart Garden diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan limbah melalui konversi sampah menjadi energi. Selain itu, konsep ini dapat menambah jumlah ruang terbuka hijau dan memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan limbah. Yang terakhir, jangan lupa memberikan komentar di bawah dan bagikan video ini ke teman-teman Oke, kalian. udah selesai. Dan sampai. Nah, sebenarnya video ini tuh Ibu ambil karena kemarin kan kelompok 1 udah cerita ya tentang permasalahan yang mereka ambil tuh ada di daerah sekitar rumahnya, berarti kan di daerah perkotaan kan. Nah, coba dari kelompok 1 apa yang bisa dipahami dari video tersebut? Jadi bisa? Oke, silakan. Tadi di video yang saya dapatkan itu kalau Indonesia itu termasuk negara keempat yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, dan diprediksi bahwa jumlah penduduknya akan semakin meningkat tiap tahunnya. Dan uniknya sebagian besar penduduk Indonesia akan menempati wilayah perkotaan. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan industri serta modernisasi kawasan perkotaan. Tapi di lain pihak, aktivitas penduduk yang masih dan tidak terkontrol seperti membuang sampah sembarangan dapat merujuk pada pencemaran lingkungan, juga berimplikasi pada eksploitasi sumber daya alam yang terbarukan yang sewaktu-waktu akan habis dan menyebabkan krisis energi. Terus tadi juga di video itu dijelaskan adanya tujuan pembangunan berkelanjutan di nomor 11 yang menerangkan bahwa ada domestik, ada berkelanjutannya seharusnya dapat memberikan solusi pada ketahanan energi, air, limbah domestik, polusi udara, dan ketersediaan ruang terbuka hijau. Lalu dijelaskan solusi bagi permasalahan limbah melalui konversi sampah menjadi energi. Selain itu, menambah jumlah ruang terbuka hijau dan memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai pengolahan limbah, Bu. Oke, terima kasih Linda. Boleh dong kasih aplaus buat Linda. Oke, Ibu mau lanjut ke video kedua itu tentang perencanaan tata ruang. Nah, itu mungkin cocok untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 boleh disimak ya. Oke, selamat menyaksikan. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Bila kita tidak menaati rencana tata ruang, akan banyak permasalahan yang timbul. Tidak ada kenyamanan tempat tinggal, macet, dan
dan banjir. Saat ini banyak terjadi alih fungsi lahan dan kini semakin parah karena konflik antar sektor. Keberadaan perkampungan di kawasan hutan dan penggunaan lahan pemukiman di kawasan hutan. Untuk itu, ruang harus diatur penggunaannya supaya dapat berkelanjutan untuk anak cucu kita. Nomor 26 tahun 2007 mempertegas aturan tentang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menata ruang merupakan tanggung jawab kita bersama. Masyarakat sangat berperan penting untuk menjaga fungsi ruang sesuai peruntukannya dan menjadi agen pemerintah untuk mengendalikan ruang. Perlu usaha kita bersama untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ayo bersama kita menata ruang untuk semua. Oke, udah selesai. Jadi ibu berharap dari video yang tadi kita tampilkan, yang ibu sudah tampilkan, bisa nih keluar ide-ide atau konsep-konsep yang akan kalian buat di laporan makalah nanti. Nah sekarang ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi, membahas apa aja sih topik yang akan kalian bahas di laporan makalah kalian ya. Oke silakan. Kan kita dapatnya nih masalah tentang daerah perkotaan yang suka banjir gitu ya. Terus pertama nih kita cari dulu nih fakta-faktanya yang mendukung bahasan kita nantinya. Terus bisa juga nih kita cari akibat-akibatnya gitu yang nyebabin banjir itu apa. Terus nanti baru kita sambungin ke permasalahan pembangunan berkelanjutan. Gimana, paham nggak? Aku paham nih, berarti kita langsung cari bagi-bagi aja ya. Cari, habis itu bagian ini bagian itu dibagiin nanti ya. Oke. Berarti gue langsung bagiin aja nih ya. Kalau yang ada banyak nih Aini sama Linda mungkin bisa nih cari fakta-fakta atau peristiwa atau berita-beritanya lah tentang banjir gitu. Terus Elia nih bisa nyari nih penyebab banjirnya tuh apa, terus nanti dikaitin lagi sama pembangunan wilayahnya. Terus nanti gue terakhir bisa cari upaya pembangunannya gimana biar wilayah itu tuh nggak banjir-banjir lagi. Gimana? Oke, setuju. Setuju. Baik, maka kita akan bagi-bagi tugas aja ya. Jadi kita tuh langsung bagi-bagi tugas. Siapa yang cari tentang materi pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik sumber daya ini secara umum. Siapa dulu, ayo? Oke, gue aja yang cari ya. Oke, berarti selanjutnya itu kita cari tentang data-data tentang dampak alih fungsi lahan, yaitu dari perkebunan dialihfungsikan jadi lahan pertambangan. Siapa yang mau? Gue boleh deh. Oke, berarti kita lanjut lagi cari data tentang contoh-contoh wilayah yang sering mengalami ini ya. Ya. Oke, cari P yang nyari ya. Oke. Ya, oke, gue. Selanjutnya itu kita cari tentang bagaimana seharusnya pengembangan wilayah yang baik di daerah yang mengalami hal tersebut. Nah, ini gue yang cari sama dia ya. Gimana dia? Oke, yuk langsung cari aja kali ya biar kita diskusi lagi. Oke. Oke, sudah cukup ya diskusinya. Jadi ibu mau minta nih hasil dari diskusi kelompok kalian. Coba dari kelompok satu boleh? Ibu kelompok satu. Oke, boleh berdiri ya Hilma. Oke, jadi dari yang kelompok kami dapat itu, jadi pertama topik permasalahan kami itu adalah masalah banjir, Ibu. Oke. Di mana kami ini mencari data-data tentang fenomena banjir di kota-kota, terus apa aja penyebabnya. Terus setelah itu bagaimana upaya yang harus dilakukan biar pembangunan berkelanjutan itu bisa mencegah banjirnya. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih Bu bahasan kami. Oke, terima kasih Hilma. Silahkan duduk kembali. Pembahasan kelompok kalian sudah bagus. Jadi mungkin nanti kalian bisa cari referensi dari jurnal atau artikel ya. Dan juga harus dipilah, jangan semuanya itu diambil, oke? Biar sesuai dengan topik pembahasan kalian. Kelompok 2, siapa yang bisa menjawab? Melaporkannya? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Haifa, izin memaparkan dari kelompok kami. Jadi kami itu membagi pembahasan dari topik permasalahan kami, yaitu penggunaan alih fungsi lahan terkhusus, kasus lahan perkebunan, pertanian, hutan menjadi pertambangan. Lalu dampaknya apa aja dan bagaimana seharusnya pengembangan wilayah yang baik berdasarkan karakteristik wilayah sumber daya alamnya, sehingga daerah ini tuh akan tahu potensi yang seharusnya dikembangkan atau dilestarikan. Sehingga
sehingga tidak akan asal memberikan izin atau membuka lahan baru atau menggantikan fungsi lahan yang seharusnya. Nah, kurang lebih pembahasan kelompok kami seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Eva, silahkan dulu kembali. Pembahasan kelompok 2 juga sudah bagus. Sama ya, kalian bisa cari referensinya di artikel jurnal, lalu dipilah juga supaya sesuai dengan topik yang kalian buat. Oke, selanjutnya, tapi dari di sini kalian udah tahu kan ya tugasnya apa? Laporan makalah dan membuat poster. Oke, dari tugas tersebut kalau misalnya ada kesusahan atau yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja ke saya. Nah, saya Bu izin bertanya soal tugas itu kan makalahnya Bu, itu format makalahnya itu seperti apa ya? Oke, format makalahnya seperti makalah pada umumnya ya. Ada covernya, terus ada kata pengantar ya, terus daftar isi, bab 1. Bab 1 itu tentang latar belakang ya, latar belakangnya. Lalu di bab 2 juga ada tinjauan pustakanya. Lalu di bab 3 ada langsung pembahasan materi kalian ya. Dan terakhir ada penutup juga. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Ibu cukup paham. Oke, paham ya. Oke, jadi jangan lupa dikerjakan laporan makalah dan posternya juga. Posternya bisa dilihat di Google ya, contoh-contoh poster yang menarik. Buat semenarik mungkin supaya nilai kalian juga aman gitu. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Tolong ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kelas kita akhir, apa baiknya kita berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Selamat siang.